Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini bersama saya Afif Alfarisi selaku host dari SMP Negeri 3 10 Koto Official. Bagi Sobat Spenti, sebelum acara ini kita mulai, jangan lupa untuk follow di TikTok dan subscribe YouTube SMP Negeri 3 10 Koto Official. Oke, pada hari ini kita akan mewawancarai salah satu daripada unsur pimpinan di SMP Negeri 3 10 Koto, yaitu Ibu Wakil Kesiswaan SMP kita, Ibu Masni Mardiah. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Ya. Ini Ibu Masni Mardiah selaku wakil. Sebelumnya kita mencari Ibu, kita tentu ingin mengetahui dulu, Bu, latar belakang Ibu di SMP Negeri 3 10 Koto. Sebelumnya Ibu tamatan kampus mana dan kapan Ibu mulai bertugas di sekolah kita? Ya, terima kasih, Afif. Ibu dulu sekolah dari SD. SD itu di SD 4 Kota Solo. Oh, Kota Solo. SMP-nya SMP 2 Solo, Kota Solo. Terus ke SPG, masuk SPG tahun 83. Tamat SPG tahun 86. Jadi di SPG itu untuk nilai dulu agak susah. Jadi yang bisa menyambung ke IKIP waktu itu yang nilainya di atas 65 rata-rata. Kebetulan Ibu mencapai itu, bisa mendaftar di IKIP Padang tahun 1986. Jadi jurusan yang diambil karena matematiknya agak kurang, belajar di SPG ini pelajaran umumnya sedikit. Jadi Ibu ambil IPS, geografi. Geografi. Jurusan geografi. Waktu itu orang tua mendukung kalau dapat D1 atau D2. Karena waktu itu jurusan itu sudah tidak ada lagi, hanya D3. Jadi Ibu ambil D3 geografi tahun 1986. 1986, kemudian Ibu tamat kuliah sekitar? Tamat kuliah tahun 89. Oh, 89. September Ibu wisuda. Kebetulan waktu itu di Kanwil Padang dibuka penerimaan pegawai CPNS. Yeah. Jadi sebelum wisuda sudah mendaftar ke Kanwil Padang itu dengan transkrip sementara waktu itu yang dipakai. Alhamdulillah waktu itu yang D3 ini tanpa tes, hanya di ranking dari IP. Jadi dari perankingan IP itu kami dari 8 geografi 86 itu lulus 6 orang waktu itu. 6 orang. Setelah wisuda, PA menawarkan kalau saudara berminat untuk lanjut ke transfer S1 bisa, katanya. Alhamdulillah kami ambil yang 6 itu lanjut ke S1. Oh, lanjut. Jadi bahan kan sudah masuk di Kanwil. Kebetulan untuk menambah mata kuliah yang S1 ini hanya menambah SKS-nya 22 SKS. Jadi alhamdulillah waktu itu dosen juga bermurah hati, yang di geografi ini materinya atau mata kuliah itu hanya 3 SKS, di S1 4. Dosen itu masukkan saja kartu ke registrasi. Jadi tanpa kuliah beberapa mata kuliah waktu itu bisa dosen itu seperti itu masukkan nilai yang ada di D3. Berarti ini, Bu, setelah itu Ibu langsung lanjut ke S1. Iya. Kemudian kapan Ibu mulai bertugas di SMP nih? Atau Ibu ada tes belum SMK? Iya. Secara kan Ibu guru geografi gitu. Ya, kebetulan waktu itu SK keluar bulan September tahun 90. Oh, 90. 90, tetapi sudah ada informasi dari KPN waktu itu, penempatan di Lubuk Skaping. Oh, di Lubuk Skaping. Pasaman. Pasaman, Bu, ya? Iya, Pasaman. Didatangi sekolah itu, di sekolah itu kalau datanya sudah ada di KPN, langsung saja masuk katanya. Yeah. Jadi bulan Juli 90, tahun 90 sudah mulai bertugas di Lubuk Skaping, SMP Air Manggis. Oh, di SMP langsung ya? Langsung di SMP. Ya? Oh. Waktu itu IPS di SMP ini kan dipecah 3. Oh iya, masih. Sejarah, geografi, ekonomi. Masih belum terpadu ya? Belum ya? terpadu lagi. Makanya di sana.
Kemudian sampai tahun berapa Ibu di Lubuk Sikaping? Di Lubuk Sikaping itu masuk tahun Juli 90 sampai Juli 92. Oh, jadi 92. 2 tahun. Kemudian Ibu langsung pindah ke SMP kita. Kebetulan di SMP Armanggis itu gurunya berlebih. Sekolah kita baru keluar SK negerinya, belum ada guru. Kita filial waktu itu dari SMP Penyalayan, SMP 1 sekarang. Nah, makanya kebetulan di Kanwil ada pengawas Bapak Ilyas R. Dia pengawas di Padang, di Kanwil Padang, ditawarkan pada Ibu untuk pindah saja ke Singalang, ke SMP 3 kita belum punya guru. Berarti dalam artian hanya 2 tahun Ibu? Hanya 2 tahun sampai keluar SKPN. Ya. Alhamdulillah sekarang berarti Ibu bertugas sejak 1990 sampai 2024, berarti sekitar 34 tahun Bu ya Ibu sudah bertugas. Iya. Nah sekarang Bu, kira-kira berapa lama lagi Bu bertugas di sekolah kita sampai nanti mencapai masa purna bakti? Nah, untuk pensiun ya, Mei 2027. Mei 2027, berarti lebih kurang lebih 2 tahun 3 tahun lagi Pak ya. 2 tahun 7 bulan. Ya, 2 tahun 7 bulan Bu ya. Oke. Nah sekarang Bu, kan kemarin karena di wawancara pertama kita sudah mewawancari Bapak Kepala Sekolah. Nah Ibu diminta di wawancara kedua tuh karena posisi Ibu sekarang sebagai wakil kesiswaan di sekolah kita. Nah Afi mau tanya-tanya dulu Bu, apa sih kira-kira yang dikerjakan oleh wakil kesiswaan sehingga kepala sekolah memerlukan wakil di bidang itu Bu? Boleh cerita ke Sobat Spenti? Iya. Ya, wakil kesiswaan tentu berhubungan dengan siswa. Ya, berhubungan dengan siswa. Tugasnya membantu kepala sekolah untuk kelancaran kegiatan yang ada di sekolah. Di antaranya itu OSIS, organisasi OSIS. Ya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Yep. Nah, kebetulan di sekolah kita kan banyak kegiatannya. Yep. Nah, kemudian juga mengenai administrasi dari siswa juga membantu kegiatan kelancaran ADM kesiswaan. Contohnya apa tuh Bu administrasi siswa yang Ibu urus misalnya? Misalnya kalau sekarang untuk persiapan ujian, kelengkapan ADM siswa ini sudah selesai kewajibannya atau bagaimana, atau ada anak yang bermasalah, untuk menanggulangi masalah anak, itu wakil kesiswaan bekerja sama dengan guru BK, gitu. Mencari solusi bagaimana terbaik anak ini supaya tidak mengganggu PBM-nya. Ya, sekarang cukup paham ya. Kemudian nih Bu, dengar kabar nih, selain di sekolah kita, Ibu kan di sini PNS. Iya. Ternyata berhubung Ibu orang Nagari sini, di mana sekolah kita ada Bu ya. Ibu tuh aktif juga di bidang-bidang lain yang ada di Nagari ini, seperti contohnya di kantor Nagari, kemudian ada di PKBM. Boleh cerita sedikit Bu tentang itu biar Sobat Spenti bisa tahu keaktifan Ibu di Nagari? Ya, alhamdulillah dengan diberinya kesehatan oleh Allah, kita manfaatkan untuk hidup bermasyarakat. Kalau untuk di pendidikan non formal, Ibu sebagai tutor IPS di PKBM Singalang Sayo, paket B. Bu. Ya, sampai sekarang masih SMP, aktif. Bu ya? Iya, setingkat SMP. Kalau di sosial masyarakat, alhamdulillah kegiatan PKK Ibu ikut terlibat. Kemudian dulu juga pernah menjadi anggota BPRN di Nagari. BPRN ini semacam legislatif di Nagari. Partner dari Wali Nagari. Iya, partner Wali Nagari. Satu periode dulu. Sekarang aktif di lembaga unsur Bundokanduang di bawah lembaga kerapatan adat Nagarikan. Kemudian juga di tempat di rumah di Majelis Taklim. Majelis Taklim. Bidang akhirat juga ada Bu ya? Ya, diimbangi dengan dunia akhirat. Luar biasa ya. Iya. Oke. Kemudian ini Bu, boleh tahu Bu ya lebih dalam tentang keluarga Ibu? Ibu kan seorang guru.
Ada nggak di antara anak-anak ibu sekarang yang mengikuti jejak ibu menjadi seorang guru? Iya. Alhamdulillah ibu punya anak 2 pasang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Nomor 1 sudah berkeluarga, nomor 2 dia guru, Ya, guru bidang bahasa Inggris, bidang bahasa studi Inggris. bahasa Inggris. Laki-laki atau perempuan, Bu? Perempuan, 1, 2 perempuan. Nomor 3 alhamdulillah sudah lulus CPNS di Kejaksaan Negeri Padang. Oh, oke. Nomor 4 sedang PL di sekolah kita ini, olahraga. Oh, olahraga. Ya, oh berarti ada 2 orang, Bu ya? Iya, 2 orang mengikuti Oh, jejak. ya. Mengikuti jejak ibu sebagai guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi, Bu. Kan ibu salah seorang unsur pimpinan di sekolah kita. Jadi tentunya kita akan meminta pendapat ibu terkait kepemimpinan. Pertama yang ingin ditanyakan, Bu, ini sifatnya objektif karena dari kami kan di Minangkabau kita punya 2 unsur sistem kepemimpinan yang diajarkan oleh nenek moyang kita, yaitu yang pertama yang sifatnya otokrasi oleh Datuk Katamangguangan, artinya segala peraturan itu turun dari pemimpin langsung diberikan kepada anggota. Yang kedua demokrasi dari Datuk Parpatianan Sabatang, yang mana itu berasal dari anggota kemudian disaring oleh pemimpin. Menurut Ibu, untuk di sekolah kita kepemimpinan tipe mana yang lebih cocok diterapkan? Ya, kalau untuk di sekolah kita pakai keduanya. Dipakai keduanya. Ada instruksi itu dari atas, kemudian juga ada aspirasi dari bawah dari rekan-rekan guru. Oh, berarti dalam artian tidak dikombinasikan, tidak Bu ya? mutlak satu dipakai. Tidak mutlak satu. Ada beberapa kebijakan yang harus langsung dari atasan, tidak bisa itu kita kan undang-undang ada peraturan. Kalau dari atas itu tidak bisa dan ada beberapa ide yang muncul dari bawah. Iya. Terus berarti ada unsur keseimbangan. Iya, ada keseimbangan. Ini terakhir, Bu, sebelum kita tutup, menurut Ibu filosofi seorang pemimpin itu apa? Atau apa hakikat dari seorang pemimpin? Ya, kalau kita seorang pemimpin tentu kita harus bisa mendengar, memahami, kemudian menyelami. Jadi bisa masuk, atasan kita bisa masuk, ke rekan bisa, ke siswa ke bawah juga bisa. Terbuka lah. Terbuka berarti, Bu ya. Berarti artinya menurut Ibu suatu pemimpin mesti ada lagi orang di atasnya, Bu ya. Jadi seorang pemimpin itu mestinya bisa bersinergi dengan atas, bisa atasan, dengan samping, dan dengan bawah, Bu ya. Oke. Mungkin sampai itu saja wawancara kita hari ini, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Terima kasih sama-sama. Semoga kedepannya Ibu doakan, Bu, channel sekolah kita ini semakin maju kedepannya. Amin ya. Kita baik, berusaha. Sobat Spenti, demikian wawancara kita dengan Ibu Masni Mardiah, salah seorang unsur pimpinan di SMP Negeri 310 Koto, kemudian orang yang aktif di kenegarian sebagai Bundo Kanduang, aktif di majelis taklim, dan aktif juga mengajar di pendidikan non formal yaitu PKBM Singgalang Sakato. Singgalang Sayo, Bu ya. Oke. Demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.